mengumumkan. Pertama, kami, Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 Jenderal TNI Soeharto. Anak-anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun, berarti anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Untuk meneliti perkembangan baru tersebut, pada tanggal 26 Juni 1969, Presiden Soeharto berkenan meninjau Lembaga Pendidikan dan Peneliti Hasil Hutan Departemen Pertanian di Pasar Minggu, Jakarta. Pada kesempatan ini, Presiden meninjau cara pembuatan rumah tinggal beriklim sehat terbuat dari bahan kayu yang dapat dijangkau oleh daya beli rakyat. Tahun 1966, Indonesia berada di titik penting sejarahnya. Sebuah masa baru dimulai di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, masa yang dikenal sebagai Orde. Di periode inilah pemerintah berupaya mengembalikan stabilitas bangsa setelah gejolak politik pada era sebelumnya. Kebijakan besar diterapkan di bidang politik, ekonomi, sosial, hingga hukum. Semuanya diarahkan untuk membawa Indonesia menuju pembangunan yang terencana dan terukur. Namun, sejarah tidak pernah berjalan lurus. Keberhasilan yang dicapai berdampingan dengan berbagai persoalan yang kini menjadi pelajaran berharga bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Bagaimana Orde Baru terbentuk, kebijakan apa saja yang dijalankan, dan bagaimana akhirnya masa itu berakhir setelah lebih dari 3 dekade. Mari kita telusuri satu persatu dalam pembahasan berikut ini.
Pada akhir masa Orde Lama, bangsa Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit. Krisis ekonomi melanda hampir seluruh sektor. Inflasi mencapai lebih dari 16%, dan harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat tajam. Rakyat hidup dalam kesulitan, sementara kondisi politik juga tidak stabil akibat adanya pertentangan ideologi antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Ketegangan politik itu mencapai puncaknya ketika terjadi peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Peristiwa ini menimbulkan kekacauan besar dan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban nasional, pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang memberikan wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dalam menstabilkan negara. Sejak saat itu, muncul era pemerintahan baru yang disebut Orde Baru dengan semangat menegakkan kembali Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru hadir dengan tekad untuk membangun pemerintahan yang lebih stabil, disiplin, dan berorientasi pada pembangunan nasional, menggantikan sistem lama yang dianggap terlalu politis dan tidak efektif. Kebijakan politik Orde Baru dan dampaknya. Dalam bidang politik, pemerintahan Orde Baru berfokus pada penciptaan stabilitas nasional. Pemerintah menganggap bahwa kondisi politik yang stabil merupakan syarat utama bagi keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukanlah penyederhanaan partai politik, yang dimana jika sebelumnya terdapat banyak partai dengan berbagai ideologi, maka pada masa Orde Baru hanya diizinkan 3 kekuatan politik, yaitu Golongan Karya atau Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem masa mengambang, yaitu kebijakan yang membatasi kegiatan politik rakyat di luar masa pemilu. Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat lebih fokus pada pembangunan daripada politik praktis. Namun, di balik stabilitas yang diciptakan, kebijakan politik Orde Baru juga memiliki sisi negatif. Pemerintah menjadi sangat dominan, sementara kritik terhadap kebijakan negara seringkali ditekan. Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers dibatasi demi menjaga citra stabilitas nasional. Meskipun demikian, dalam hubungan luar negeri, Indonesia aktif memperkuat kerjasama regional seperti melalui ASEAN dan turut serta dalam misi perdamaian dunia, salah satunya dengan mengirim pasukan Garuda di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB. Kebijakan sosial Orde Baru dan dampaknya. Dalam bidang sosial, pemerintah Orde Baru berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Salah satu fokus utamanya adalah pemerataan hasil pembangunan agar tidak hanya dinikmati oleh kota-kota besar, tetapi juga masyarakat di pedesaan. Pemerintah meluncurkan berbagai program seperti yang pertama ada Inpres Desa Tertinggal, yang kedua program keluarga berencana atau yang biasa kita bilang yaitu KB, yang ketiga wajib belajar 9 tahun, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan di seluruh daerah. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan penataran P4. P4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Tujuannya sendiri adalah untuk membentuk masyarakat yang berjiwa Pancasila, berdisiplin, dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Kebijakan ini memang membawa kemajuan nyata di berbagai bidang sosial, terutama
terutama dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Namun, di sisi lain, pemerintah juga menerapkan kontrol sosial yang ketat. Masyarakat didorong untuk patuh terhadap kebijakan negara dan menghindari perbedaan pendapat. Hal ini menyebabkan terbentuknya budaya birokratis yang kaku dan berorientasi pada kepatuhan tanpa kritik. Kebijakan ekonomi Orde Baru dan dampaknya. Dalam bidang ekonomi, masa Orde Baru dikenal sebagai periode pembangunan nasional yang besar-besaran. Pemerintah memusatkan perhatian pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekankan inflasi, serta mengurangi pengangguran. Kebijakan ekonomi diarahkan pada pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Salah satu keberhasilan besar pada masa Orde Baru adalah tercapainya swasembada beras melalui program Revolusi Hijau yang memanfaatkan bibit unggul dan teknologi pertanian modern. Selain itu, pemerintah juga berhasil menarik banyak investasi asing untuk mempercepat industrialisasi dan membuka lapangan kerja. Namun, di balik kemajuan tersebut, mulai muncul berbagai persoalan baru. Pembangunan yang terpusat di tangan pemerintah menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi antara kota dan desa. Selain itu, munculnya praktik korupsi, kolusi, nepotisme KKN di kalangan penjabat yang merusak sistem pemerintahan. Ketika krisis ekonomi Asia melanda pada tahun 1997 hingga 1998, ekonomi Indonesia runtuh, nilai rupiah merosot tajam, dan rakyat kembali menderita. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab utama runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Dalam bidang hukum, pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan ketertiban dan keamanan nasional. Penegakan hukum dilakukan dengan tegas, namun seringkali tidak seimbang antara kepentingan negara dan hak rakyat. Pemerintah menggunakan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk menegakkan keadilan secara menyeluruh. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia terjadi, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, penangkapan terhadap aktivis, dan pengendalian terhadap media massa. Kritik terhadap pemerintah seringkali dianggap mengancam stabilitas, sehingga suara rakyat menjadi terbatas. Meskipun demikian, di masa ini juga dilakukan pembangunan sistem hukum nasional yang lebih teratur, termasuk pembentukan lembaga peradilan dan struktur pemerintahan yang lebih sistematis. Dari masa ini, kita dapat belajar bahwa penegakan hukum yang adil harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kekuasaan. Setelah berkuasa selama lebih dari 30 tahun, pemerintahan Orde Baru akhirnya mengalami kejatuhan. Puncaknya terjadi pada tahun 1998 ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang sangat berat. Harga kebutuhan pokok naik tajam, pengangguran meningkat, dan nilai mata uang merosot drastis. Kondisi ini menimbulkan gelombang demonstrasi besar-besaran yang dipelopori oleh mahasiswa dan masyarakat. Mereka menuntut perubahan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, menolak praktik korupsi, dan menuntut turunnya Presiden Soeharto. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan kepemimpinan diserahkan kepada B.J. Habibie. Peristiwa ini menjadi tonggak lahirnya era reformasi, masa di mana Indonesia mulai menegakkan demokrasi, kebebasan pers, dan hak asasi manusia secara lebih terbuka. Bangsa Indonesia belajar bahwa kekuasaan yang terlalu lama dan tertutup dapat membawa dampak buruk, dan bahwa suara rakyat adalah bagian penting dalam kehidupan bernegara. Dari perjalanan panjang masa Orde Baru, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Stabilitas dan pembangunan memang penting bagi kemajuan bangsa. Tapi kebebasan berpendapat, keadilan, dan pemerataan juga harus dijaga. Bangsa Indonesia harus terus berkomitmen untuk menciptakan perdamaian, tidak hanya di tingkat internasional melalui kerjasama dan diplomasi, tetapi juga di dalam negeri melalui keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih. Demikianlah video pembelajaran kami tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia pada masa Orde Baru.
Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi pengingat penting tentang bagaimana sejarah membentuk masa depan bangsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.